Pada video kali ini, saya mewakili teman-teman kelompok saya akan memaparkan mengenai mekanisme reaksi alkohol. Mekanisme reaksi alkohol terbagi atas dua jenis reaksi. Yang pertama adalah sintesis alkohol, dan yang kemudian adalah penguraian alkohol. Sintesis alkohol berarti adalah pembuatan alkohol. Sedangkan penguraian alkohol adalah perubahan alkohol dalam suatu reaksi membentuk senyawa yang lain. Sintesis alkohol dapat dilakukan dari reduksi pada aldehida dan keton, reduksi asam karboksilat dan ester, kemudian adisi bereaksi Grignard. Penguraian alkohol dapat dilakukan dari dehidrasi alkohol yang akan membentuk alkena, kemudian konversi alkohol yang akan menjadi alkil halida, dan yang terakhir adalah oksidasi alkohol. Kita masuk pada sintesis alkohol. Aldehid dan keton adalah senyawa yang identik karena masing-masing memiliki gugus karbonil. Perbedaannya terletak pada letak gugus itu sendiri. Aldehida memiliki gugus tersebut terletak pada ujung rantainya, sehingga terbentuk COH. Sedangkan pada keton, gugusnya terletak di antara rantai karbon, sehingga terbentuk COR aksen. Pola yang sama dapat kita lihat juga pada asam karboksilat dan ester. Kedua senyawa ini memiliki gugus karboksil. Pada karboksilat atau asam karboksilat, gugus karboksil terletak pada ujung rantai, sehingga terbentuk COOH. Pada ester, gugusnya terletak di antara rantai karbon sehingga terbentuk COOR aksen. Reduksi pada aldehid menghasilkan alkohol primer. Berbanding terbalik dengan keton yang menghasilkan alkohol sekunder. Uniknya, pada asam karboksilat dan ester, jika dilakukan reduksi, akan menghasilkan alkohol primer. Kita lanjut pada contoh reduksi aldehida dan keton. Kita bisa lihat di sini ada satu senyawa aldehida dan satu senyawa keton. Ketika senyawa aldehida direduksi dengan menambahkan atom H+, akan terbentuk alkohol primer. Pada keton, penambahan atom H plus akan membentuk alkohol sekunder. Contoh aldehid yang direduksi kita bisa lihat yaitu propanal yang direaksikan dengan NaBH4 dalam larutan etanol yang kemudian dihidrolisis oleh H2O dan akan muncul pereduksian dari atom H+, akan membentuk satu propanol. Contoh lain yaitu pada keton, misalnya sikloheksanon, jika direaksikan dengan NaBH4 dalam etanol, kemudian dihidrolisis, akan menghasilkan 2 sikloheksanol dan sikloheksanol. 2 sikloheksanol. Selanjutnya, jika sikloheksanon direaksikan dengan litium aluminium hidrat dalam ether, kemudian hidrolisis, juga sama, akan membentuk yang namanya 2 sikloheksanol dan sikloheksanol. Kita lanjut pada reduksi asam karboksilat dan ester. Kita bisa lihat di sini bahwa ada dua jenis senyawa, yaitu asam karboksilat dan ester, yang jika direaksikan akan membentuk alkohol primer. Contohnya ada di sini yaitu etil 2-pentenoat yang direaksikan dengan litium aluminium hidrat
dalam ether kemudian dihidrolisis akan membentuk 2 pentenol. Asam oleat yang merupakan salah satu asam karboksilat jika direaksikan dengan litium aluminium hidrat dalam tetrahidrofuran kemudian dihidrolisis akan membentuk 9 oktadeken 1O. Selain daripada reduksi aldehid dan keton, kemudian asam karboksilat dan ester, ada juga adisi reaksi Grignard. Reaksi Grignard memberikan cara yang baik untuk membuat alkohol berkerangka karbon yang rumit. Suatu reaksi Grignard, jika direaksikan dengan formaldehida, akan menghasilkan alkohol primer. Jika direaksikan dengan aldehida, akan menghasilkan suatu alkohol sekunder. Jika direaksikan dengan keton, akan menghasilkan suatu alkohol tersier. Reagen Grignard dibuat dengan mencampurkan logam magnesium dengan alkil halida. Kita bisa lihat contoh berikut, yaitu pada formaldehida atau yang dikenal dengan metanal, direaksikan dengan suatu reaksi Grignard. Pada reaksi Grignard ini, MgBr mengandung muatan positif, sedangkan pada CH2 mengandung muatan negatif. Muatan negatif pada CH2 ini akan menyerang atom C pada gugus karbonil, sehingga terjadi pemutusan ikatan rangkap yang membentuk ikatan tunggal, dan O akan menjadi negatif, akan bermuatan negatif. O yang bermuatan negatif ini akan menyerang MgBr yang bermuatan positif, sehingga terbentuklah hasil ini. Dari sini produk akan dihidrolisis oleh air, di mana O negatif akan berikatan dengan H+, sedangkan MgBr akan berikatan dengan OH-, sisa dari H2O, sehingga hasil akhir akan terbentuk propanol dan MgOHbr. Contoh yang kedua yaitu pada aldehid. Langkah yang sama dengan yang sebelumnya. Contoh kali ini yaitu asetaldehida direaksikan dengan reaksi Grignard. Muatan negatif CH2 akan menyerang atom C asetaldehida yang menghilangkan ikatan rangkap, dan O akan bermuatan negatif. O yang bermuatan negatif akan menyerang MgBr yang bermuatan negatif. Kemudian komponen ini akan dihidrolisis oleh air, di mana O negatif akan menyerang H+, sedangkan MgBr positif akan menyerang sisa dari H2O yaitu OH-, sehingga hasil akhir terbentuk yaitu 2 dekanol dan MgOHbr. Kita lanjut pada reaksi Grignard dengan ketan. Masih dengan langkah yang sama. Contoh yang lain adalah aseton, di mana MgBr tetap bermuatan positif, sedangkan atom C bermuatan negatif. Kemudian C akan menyerang gugus C karbonil, O negatif akan menyerang MgBr positif, yang akan menghasilkan produk ini. Komponen ini
akan dihidrolisis oleh air sehingga menghasilkan 2-metil 2-heksanol dan MgOH. Beranjak dari sintesis alkohol, kita akan masuk pada penguraian alkohol. Penguraian alkohol yang pertama dapat dilakukan dengan dehidrasi alkohol yang akan membentuk alkena. Reaksi dehidrasi alkohol adalah reaksi eliminasi alkohol yang membentuk alkena. Reaksi ini dilakukan pada berbagai macam jenis alkohol, yaitu dapat alkohol primer, sekunder maupun tersier. Alkohol primer menjalani dehidrasi mengikuti jalur eliminasi E2, sedangkan alkohol sekunder dan tersier akan mengikuti jalur E1. Alkohol dapat mengalami dehidrasi ketika dihangatkan bersama H2SO4. Mekanisme reaksi yang terjadi kita bisa lihat, yaitu salah satu contoh alkohol yang akan diprotonasi dengan katalis asam, dalam hal ini adalah H3O+, di mana atom O akan mengikat atom H+, sehingga terbentuk alkohol yang terprotonkan. Kemudian dari alkohol yang terprotonkan ini, atom O akan melakukan pemutusan secara heterolitik. Seluruh elektron pada ikatan dengan atom C akan diambil secara sepihak, sehingga atom H2O akan bersifat netral. Sedangkan pada pada rantai karbon akan terjadi kelebihan muatan positif. Tetapi yang terbentuk ini adalah karbokation yang stabil. Tahap yang kedua, di mana H2O yang sudah ada sebelumnya akan menyerang atom H pada rantai karbon pada salah satu gugus alkil, sehingga terjadi pemutusan ikatan tunggal di sini. Oleh karena terjadi kekurangan atom H, maka atom C akan mengikat atom C yang positif agar terjadi keseimbangan sesuai dengan kaidah oktet, sehingga terbentuklah yaitu alkena. Kita lanjut pada oksidasi alkohol. Alkohol dengan oksidator kuat seperti Na2CO2O7 dan H2SO4 dapat mengalami reaksi oksidasi. Hasil nilai dari reaksi oksidasi tergantung pada jenis alkoholnya. Alkohol primer teroksidasi menghasilkan aldehida. Tetapi jika oksidator berlebih, maka aldehida akan dapat teroksidasi lagi membentuk asam karboksilat. Sedangkan alkohol sekunder jika dioksidasi akan menghasilkan keton. Kita bisa lihat dalam reaksi ini di mana alkohol direaksikan dioksidasi dengan atom O dari salah satu oksidator kuat, di mana atom O akan menyerang salah satu atom H karbinol. Ketika terjadi penyerangan, maka terbentuklah ini. Hasil ini, akan tetapi hasil ini belum stabil, sehingga
dilepaskanlah H2O dan membentuk aldehida. Hal yang sama terjadi pula pada keton, pada alkohol sekunder yang akan membentuk keton jika dioksidasi. Atom O dari oksidator akan menyerang salah satu atom H yang ada dan berikatan dan membentuk zat ini. Akan tetapi hal ini belum stabil sehingga H2O akan dilepaskan kembali agar terbentuk namanya keton. Masih dengan oksidasi alkohol, berbeda dengan alkohol primer dan sekunder, alkohol tersier tidak dapat mengalami oksidasi. Tidak ada reaksi yang terjadi. Mengapa? Hal ini dikarenakan tidak ada atom H karbinol yang dapat diserang oleh atom O oksidator. Kita bisa lihat bahwa pada alkohol ini tidak ada atom H yang kosong atau atom H sendiri saja yang berdiri sendiri yang terikat pada C karbinol untuk dapat diserang oleh atom O. Karena atom C hanya mengikat salah satu gugus alkohol dan beserta gugus alkil lainnya, sehingga tidak terbentuk reaksi apa-apa. Demikianlah pemaparan video pada kali ini. Semoga materi yang disampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf jika ada kesalahan kata, dan terima kasih.